Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan teman-teman semua masih diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam aktivitas di bulan puasa pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teori biaya produksi. Jadi, teori biaya produksi di sini kita melihat dari sudut pandang si produsen atau si penjual. Kalau dalam istilah ekonomi disebut dengan perusahaan. Perlu kita ketahui bahwa tujuan perusahaan di sini intinya ingin menghasilkan atau ingin memaksimumkan keuntungan dan meminimalisir penggunaan biaya produksi. Jadi kalau biaya produksinya bisa diminimalisir, maka akan berdampak pada keuntungan atau profit yang akan diterima oleh perusahaan. Intinya bagaimana sih agar perusahaan tersebut bisa memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Di sini teori biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Jadi intinya teori biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Kemarin sudah saya jelaskan secara umum faktor-faktor produksi ada 4 kemarin. Jadi pertama lahan atau tanah, yang kedua di sini modal, bisa berupa alat, bisa berupa bahan, bisa berupa uang. Yang ketiga untuk membayar tenaga kerja, dan yang terakhir adalah keahlian atau skill. Jadi semua biaya perlengkapan yang dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa melakukan proses produksi disebut dengan biaya produksi. Jadi semua total pengeluaran mulai dari awal sampai nanti pasca penjualan. Lanjut sini secara umum di sini biaya dibagi 6. Yang pertama ada biaya total, yang kedua adalah total biaya tetap, yang ketiga total biaya variabel, yang keempat rata-rata biaya tetap, yang kelima rata-rata biaya variabel, dan yang keenam adalah biaya marginal. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah biaya total. Apa sih biaya total? Secara rumus di sini biaya total diperoleh dari penambahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Dari mana sih biaya total itu bisa diperoleh? Kita harus menjumlahkan total biaya tetap dan total biaya variabel. Jadi biaya total ini tidak berdiri sendiri. Biaya total akan diketahui apabila kita sudah menghitung total biaya tetap dan total biaya variabel. Lanjut, yang kedua, apa sih total biaya tetap? Jadi secara definisi, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya atau biaya yang dikeluarkan dalam jangka panjang. Jadi biaya tetap ini biasanya biaya yang dikeluarkan hanya saat pembelian awal, kecuali nanti ada pengembangan dan sebagainya. Contoh seperti ini, seperti pendirian pabrik, maka pabrik itu hanya didirikan sekali.
Besoknya kalau kita ingin produksi tidak usah membuat pabrik lagi, kecuali nanti ada cabang atau pengembangan. Biaya mesin, kita beli mesinnya di awal saja. Contoh kemarin waktu kita ingin membuat usaha rental, saat kita beli printer, maka printernya hanya beli 1 kali saja. Besoknya kalau kita mau produksi atau mau ngeprint tidak usah beli printer lagi. Jadi biaya tetap ini biasanya contohnya pada alat. Jadi penggunaan alat, pembelian alat, kemudian gedung dan tanah. Dan kalau seandainya kita menghitung dalam jangka pendek, maka yang dihitung adalah penyusutan peralatan. Jadi sudah paham ya. Jadi biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam jangka panjang. Kenapa kok istilahnya total biaya tetap? Karena nanti kita list semua, kita mentotal semua pembelian-pembelian yang masuk kategori biaya tetap. Makanya disebut dengan total biaya tetap. Lanjut sini, yang ketiga adalah total biaya variabel. Secara definisi, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, atau biaya yang dikeluarkan dalam jangka pendek. Ini contohnya seperti pembelian bahan, kemudian pembayaran tenaga kerja. Jadi kalau biaya variabel ini, kalau bahan yang hari ini sudah kita sajikan atau sudah kita produksi, maka untuk memproduksi lagi minggu depan atau besok kita harus punya bahan kembali, makanya disebut dengan biaya jangka pendek. Kalau tadi alat yang sudah kita beli sekarang, besok tidak usah beli kembali. Kalau biaya variabel, bahan yang telah kita beli sekarang dan sudah digunakan, maka untuk menggunakan bahan tersebut agar produksinya berjalan, maka keesokan harinya harus membeli bahan lagi. Contoh kalau kita tadi buka usaha rental, maka biaya tetapnya adalah printer. Biaya variabelnya adalah kertas yang sudah digunakan untuk print dan sudah dibeli oleh si konsumen, maka kertas itu tidak bisa digunakan kembali. Makanya kertas itu disebut dengan bahan. Tinta lagi, jadi tinta yang sudah digunakan, maka tintanya akan berkurang kalau habis kita beli kembali. Tapi kalau alatnya tidak usah beli. Kenapa disebut dengan total biaya variabel? Karena nanti kita harus mengelis semua biaya-biaya yang masuk dalam kategori biaya variabel. Dan kita total berapa sih total biaya variabel yang telah dikeluarkan. Maka setelah biaya tetap dan biaya variabel sudah diketahui, maka untuk mengetahui total, tinggal menambah total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Itu yang disebut dengan total biaya. Di sini kita lihat gambar konsep fungsi tentang biaya produksi. Jadi total biaya tetap dan total biaya variabel perlu diketahui agar total cost-nya nanti ketahuan. Ini total cost. Jadi total cost ini diperoleh dari TFC. TFC ini adalah biaya tetap ditambah TVC ditambah dengan biaya variabel. TFC di sini digambar, kita lihat di gambar ya ini. TFC di sini mulai dari 0 ke atas. Kenapa kok TFC-nya di sini semakin banyak kinya yang diproduksi semakin banyak TVC-nya? Karena banyaknya barang itu tergantung dengan banyaknya bahan. Kalau TVC kan di sini bahan yang dibeli. Kalau TFC di sini alat.
Kenapa di sini garis TFC tetap meskipun Q-nya semakin besar? Karena kalau TFC ini adalah biaya tetap. Contoh, kalau kita ngeprint hari ini ngeprint 10 lembar menggunakan satu printer, besok ngeprint 1000 lembar tetap bisa menggunakan satu printer. Besoknya lagi ngeprint 500 lembar tetap menggunakan satu printer. Makanya TFC-nya di sini tetap garisnya, nggak naik. Q-nya berapapun tidak naik. Tapi kalau TVC di sini Q-nya semakin besar maka TVC-nya akan semakin naik. TC di sini adalah penambahan TVC tambah TFC. Makanya TC ini grafiknya paling di atas karena TC di sini adalah total cost, total biaya. Dari mana total biaya diperoleh? Total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Ketahuan total cost-nya. Jadi total cost itu diperoleh dari penambahan total biaya tetap dan total biaya variabel. Lanjut sekarang, poin keempat adalah menghitung rata-rata biaya tetap. Rata-rata biaya tetap diperoleh dari perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Jadi rata-rata biaya tetap diperoleh dengan kita harus menghitung total biaya tetap. Nah, ini total biaya tetap dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Itu yang disebut dengan rata-rata biaya tetap. Jadi rata-rata biaya tetap diperoleh dari total biaya tetap dibagi banyaknya barang. Untuk lebih jelasnya nanti kita aplikasi contoh data. Nanti kita coba menghitung dari data yang telah diperoleh. Lanjut. Yang kelima, rata-rata biaya variabel. Sama dengan rata-rata biaya tetap. Caranya adalah untuk mengetahui rata-rata biaya variabel, caranya adalah total biaya variabel dibagi banyaknya barang. Jadi perbandingan antara total biaya variabel dengan jumlah barang yang diproduksi. Lanjut, sekarang AC, yaitu rata-rata biaya total. Dari mana rata-rata biaya total diperoleh? Caranya adalah total biaya dibagi dengan banyaknya barang. Jadi untuk mengetahui rata-rata biaya total, caranya adalah total biaya. Dari mana total biaya? Tadi biaya tetap tambah dengan biaya variabel. Jadi rata-rata biaya diperoleh dari total biaya dibagi dengan banyaknya barang, atau rata-rata total biaya diperoleh dari rata-rata total biaya tetap ditambah dengan rata-rata biaya variabel. Yang terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost. Bagaimana cara memperoleh marginal cost atau biaya marginal? Secara definisi, biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produk sebanyak 1 unit. Secara rumus, marginal cost diperoleh dari perubahan total biaya dibagi dengan perubahan total produksi. Jadi marginal cost diperoleh dari perubahan total biaya dibagi dengan perubahan total produksi. Ini gambar grafik biaya produksi untuk rata-rata total biaya, rata-rata biaya tetap, rata-rata biaya variabel, dan marginal. Kenapa garisnya kok melengkung-melengkung? Karena ini adalah rata-rata.
rata-rata. Artinya semakin jadi semakin banyak barang yang kita produksi, maka biayanya akan semakin mahal. Tetapi di sini biayanya akan mahal meskipun produksinya sedikit. Contoh seperti ini. Jadi kalau kita memproduksi kita ngeprint 5 kertas sama ngeprint 1000 kertas, biaya tetapnya itu tetap sama. Jadi kalau ngeprint 1 kertas, ya biayanya sama dengan beli print itu, sama dengan penyusutan alat. Kalau kita ngeprint 1000 kertas, biaya tetapnya adalah penyusutan alat. Jadi biaya tetap itu semakin digunakan maka semakin bagus karena akan mengurangi nilai penyusutan. Lanjut di sini contoh studi kasus ya. Q di sini adalah hasil produksi. Jadi Q di sini adalah hasil produksi. Kalau TFC di sini adalah total biaya tetap. Total biaya tetap. Jadi diketahui di sini saat Q-nya 0, maka bahan yang total biaya variabelnya 0. TVC di sini tetap Rp100. Anggap ini Rp100 ya. Jadi di tabel ini TVC-nya Rp100. Kenapa TVC-nya kok tetap? Karena TVC ini adalah biaya tetap. Kalau kita beli alat itu bisa digunakan tiap hari. Memproduksi 1, memproduksi 2, memproduksi 3, biaya tetapnya tetap. Kayak tadi itu, kita ngeprint 10 lembar, 1000 lembar, maka printnya tetap 1. Itu yang disebut dengan biaya tetap. Tapi untuk biaya variabel, semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka biaya variabelnya akan semakin meningkat juga, karena ini akan berkaitan dengan pembelian bahan, itu pembelian kertas. Contoh seperti ini. Diketahui Q 0, TVC 100, TFC 0 pada tabel pertama. Sekarang kita ingin mengetahui TC. Bagaimana cara mencari nilai TC? TC di sini diperoleh dari TFC tambah TVC. Jadi TC di sini diperoleh dari TFC tambah TVC. Jadi caranya adalah contoh ini 100 tambah 90. Hasilnya 190. 100 tambah 170, hasilnya 270. Jadi total cost di sini diperoleh dari penambahan antara TFC dan TVC. Jadi kita tinggal nambah 100 tambah 240, hasilnya 340. 100 tambah 300 hasilnya 400. Sudah paham ya cara mencari TC? Jadi kita menambahkan TVC tambah TFC. Lanjut kita bagaimana cara mencari tabel sebelahnya TC, yaitu AFC, rata-rata biaya tetap. Caranya adalah TFC dibagi Q, banyaknya produk. Jadi untuk mencari AVC, TFC bagi Q. Contoh ini 100 bagi 1, maka hasilnya 100. 100 bagi 2 hasilnya 50. 100 bagi 4 hasilnya 25. Jadi dibagi. Jadi untuk mencari AFC caranya adalah TVC dibagi Q. Total biaya tetap dibagi jumlah barang. Lanjut. Bagaimana cara mencari AVC? Jadi AVC diperoleh dari
Jadi AVC diperoleh dari TVC dibagi dengan Q. Jadi caranya adalah 90 bagi 1, 90. 170 bagi 2 hasilnya 85. 240 bagi 3 hasilnya 80. Jadi caranya adalah TVC dibagi dengan Q. Lanjut. Sekarang bagaimana cara mencari ATC, rata-rata total biaya? Caranya adalah TC dibagi Q. Caranya TC dibagi Q, yaitu 270 bagi 2 hasilnya 135. 400 bagi 4 hasilnya 100. 470 bagi 5 hasilnya 95. Jadi untuk mencari ATC caranya adalah total cost dibagi Q, banyaknya barang. Lanjut, marginal product. Marginal cost. Bagaimana cara mencari marginal cost? Caranya adalah kita harus mengetahui perubahan jumlah barang dan perubahan total biaya. Contoh di sini 100 ke 90, perubahannya berapa? 90 nambah 90. 0 ke 1 perubahannya berapa? Nambah 1. Maka 90 bagi 1 hasilnya 90. Paham ya? Belum? Baik. Ini 400 ke 70 perubahannya berapa? 70. 4 ke 5 perubahannya berapa? 1. Maka 70 bagi 1 hasilnya 70. Jadi marginal cost di sini adalah caranya membagi perubahan total biaya dibagi dengan perubahan Q. Baru nanti ketahuan nilai marginal cost-nya. Jadi biar lebih paham, mungkin nanti saya akan memberikan contoh di kasus ya, untuk dikerjakan bagaimana mencari total biaya, rata-rata biaya tetap, rata-rata biaya variabel, dan marginal cost atau biaya marginal. Itu mungkin materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.